Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ustadz Muhammad Rusli Al-Has SHI MHI yang sengaja kita undang dari Perumahan Tahap 7 Lorenata. Yang saya hormati ibu sekalian, puji syukur. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari ini tepat di Masjid Baitus Salam. Di sini saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa kita panjatkan karena sampai malam hari ini, detik ini juga kita masih diberikan karunia yang begitu besar, ya, sehingga karunia yang tidak bisa kita hitung, yang tidak terukur, yang nikmat iman dan Islam yang masih tertanam pada diri kita, sanubari kita, kemudian nikmat kesehatan, peluang waktu, serta kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan di Masjid Baitus Salam yang sangat kita cintai ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Kemudian salawat berangkai salam marilah kita hadiahkan kali doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya dengan memperbanyak salawat atas beliau, kemudian amalan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh beliau kita bisa amalkan, insya Allah kita semua yang ada di sini kelak akan menjadikan bagian dari umatnya yang akan mendapat syafaat dari masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balang dengan merbah
telah hinggap di kayu jati. Seiring salam dengan sembah, jawablah salam berikut ini. Anak raja membeli tomat, tomat dibeli di rumah Pak Samsul. Yang tidak jawab salam dengan semangat, Ustaz doakan ketiaknya berbisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ketua PKM Masjid Baitus Salam beserta jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh anggota FKSMM yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Dan kita banggakan anak-anak yang hadir pada hari ini yang menanti piala di depan panggung ini. Mereka nak konsentrasi lagi dengan ceramah. Pandang mereka ke ustaz lagi dah. Ke piala. Juara ke akunia, juara ke akunia, juara ke akunia. Ustaz ceramah ustaz, terserah ustaz, panjang-panjang pendek kita kami juara dan selesai. Yang sama kita hormati juga, yang kita muliakan Qari tadi, Ananda Ibnu Abbas, yang suaranya ya Allah melengking, ya luar biasa. Yang saya hormati ada sahabat saya Al-Ustaz Maiwan Saputra SPDI yang mengundang saya kemari. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Artinya ini bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, tanda rindu kita kepada Rasulullah, kita buat acara Maulid Rasul. Banyak cara menyampaikan rindu dan kasih kepada Rasulullah. Ada mengadakan Maulid Rasul, tabligh akbar, salawatan, marhaban dan sebagainya. Itu bentuk cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau peringatan lahir Rasulullah kita adakan Maulid Rasul, itu bagus. Sama dengan kalau ibu-ibu, bapak-bapak memperingati lahir anak ibu, senang tidak? Senang. Kita bersyukur kepada Allah telah lahir satu anak di rumah kita, kita bersyukur kepada Allah. Tapi hari ini prakteknya beda. Kalau anak lahir hari ini, terkadang banyak mengadakan syukurannya bukan panggil anak yatim, bukan panggil tim hadrah tadi yang luar biasa, tapi manggil orkes tunggal. Ya, saya lihat syukuran nabalkan nama anak, pagi ditabalkan nama anaknya, siang dimarhabankan anaknya,
Sore tampillah orkes tunggal dengan biduan rocknya setengah tiang. Banyak itu. Lagunya pun bukan lagu-lagu kayak tadi yang anak tadi luar biasa lagu selawatnya. Ini lagu-lagu toel-toel dan sebagainya. Anak dimarhabankan siang, sore di toel-toel. Toel-toel asikannya toel-toel. Kalau anak ulang tahun, jangan lagi happy birthday to you, happy birthday to you. Jangan lagi. Kita punya lagu. Apa lagu ulang tahun? Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk ya umilladi mabaruk mabaruk alfa mabaruk kita sayang sama anak, cinta sama anak yang usianya 1 tahun, lilinnya 1 biji, 2 tahun, 2 biji, 3 tahun, 3 biji, dimbusna, kabeh. Ada cucunya, dia senang sama neneknya, dia rindu sama neneknya, cinta, menunjukkan sayang kepada neneknya di acara ulang tahun. Nenek usia 70 tahun, maka lilinnya 70 dipasang lilin. Lagunya selamat ulang tahun happy birthday to you, selesai nyanyi, embus nek, nenek 70 tahun diembus. Api tak padam, nenek itu yang padam. Jangan lagi. Ibu, kalau anak ibu ulang tahun, panggil ini dari mana ini? Baitul Quran, Mahabbatul Quran. Bagus, luar biasa. Merinding dengar mereka tadi. Ya, lagu-lagu selawat luar biasa. Anak lagi ulang tahun, baca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ibu-ibu kita dulu yang lagi hamil, anaknya dalam kandungannya aman, damai, tentram, sejahtera, karena emaknya berselawat betul. Ya Nabi salam alaika, lagi masa ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ada mana? Tapi zaman mak-mak no ini toel sikirnya toel kecampak kampung itu. Tanya suaminya, mana kaki tadi lu lengket di dinding? Kenapa lengket? Emosi aku lagunya. Jangan. Kalau cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita mengaku umat Rasulullah, mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak Rasulullah. Satu akhlak Rasulullah apa? Ayo, bicara yang baik, tata sopan yang luar biasa, luar biasa. Maka kalau ibu memang umat Muhammad, bapak umat Muhammad, ikuti ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kalau jadi umatku, kata Rasulullah, ikuti. Ada 5 identitas umat Muhammad. Tak usah aku bahas semua yang 5 ini. Nanti malam kali ini, ya. Aku dah lelah, aku dibuk. Ya, saya tadi malam mengisi di Denai. Habis Denai subuh Nurul Hakim.
siang dibalik lagi ke Deni, malam di sini, habis suara udah nanti panjang nanti bisa aku tampil lagi show. Ya tadi kata Ustaz Maiwan, Ustazi malam ini show ya, macam artis show bilang show. Ya, kalau kita umat Muhammad, mari kita kerjakan 5 identitas ini. Salah satu adalah bahwa umat Muhammad itu rukuk dan sujud kepada Allah. Salat menandakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salat, sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan kita mengaku umat Muhammad, aku umat Muhammad tapi enggak salat. Jangan. Malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik salat kita, maka baiklah semuanya. Akhlaknya baik, pribadinya baik, sedekahnya baik, baca Qur'annya baik, hajinya baik, umrohnya baik, wakafnya baik, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, semua baik. Kenapa? Karena salatnya baik. Nah, Dek, siapa yang hafal anak-anak Nabi? Pelan apa? Yuk coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, sama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Yaina, Rukaya, Unika, Fatimah. Subhanallah, mantap. Mantap. Kemarin saya ngisi di Deni, saya tanya anak-anak itu, hei anak-anak, yang tahu anak Nabi siapa? Tukang dia. Coba siapa? Anak-anak Nabi ada 7. 1 Supeno, 2 Tufiyuk. Salah. Kalau ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, maka lahirlah generasi yang saleh dan salehah. Itu pasti. Ayahnya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah, seorang yang amanah, maka muncullah generasi yang saleh dan salehah. Itu pasti. Kalau ayahnya salatnya rajin, ibunya rajin, maka anaknya otomatis akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ibu, tidak ada keringan bagi kita nggak salat. Bapak, semua kita wajib salat. Bahkan yang di ruang ICU sekalipun wajib ya salat. Apalagi yang sehat wajib salat. Yang mendapat keringanan itu cuma majnun. Tahu majnun? Orang gila, orang tak berakal. Yang boleh tidak salat, Allah kasih keringan itu orang majnun, orang gila. Jadi kalau suami kita nggak salat, berarti suami. Ibu makan sama suami yang nggak salat, makan sama orang. Ibu tidur sama suami yang nggak salat, tidur sama orang. Dipeluknya ibu malam-malam sama suami yang sholat, dipeluk sama orang. Lagi apa Ustaz? Jadi ya tak banyak kita bawa mati, ya. Maka kita kalau umat Muhammad, ya akhlak kita perbaiki. Akhlak kita perbaiki. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah kepada Allah, akhlak kita akan jadi baik. Maka kata Rasulullah, laki-laki punya rasa malu itu bagus kata Rasulullah, tapi perempuan punya rasa malu itu lebih bagus kata Rasulullah. Karena hari ini mohon maaf, rasa malu dimiliki perempuan hilang. Kenapa? Karena hari ini laki perempuan hari ini sudah berpakaian seperti di Eropa saja. Pakaian pendek, hati-hati. Pakai bupati, tahu apa bupati? Bukan pak tinggi-tinggi, hati-hati. Jangan lagi. Ini amanah Allah anak kita, Bu. Pak, kita jaga mereka, akhlak mereka, akhlak berpakaian, akhlak bagaimana berbicara. Itu kita ajarkan mereka.
Kalau dia imam umat Muhammad, cinta kepada Rasulullah, contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu luar biasa, dia tawaduknya kepada Allah. Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekah. Itulah yang kita dari Rasulullah. Maka mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak kita mati, Bu. Ya, tak banyak mati. Yang mengantarkan kita ke alam barzah itu cuma 3. Betul? Cuma 3 yang mengantar kita ke alam barzah. 2 pulang, 1 tinggal. Siapa yang pulang? Ada 3 yang mengantar kita ke alam barzah. 2 pulang, 1 tinggal. Yang pulang harta pulang. Semua pulang. Avanza pulang, Toyota pulang, Mercy pulang, Alphard pulang, apalagi semua pulang. Kerenda pulang, semua pulang. Harta. Yang kedua sampai pulang lagi keluarga. Anak pulang, istri pulang, suami pulang, semua pulang. Yang tinggal cuma amal. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tarororet rep, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah sebagai pembela kita. Semua tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, ladang yang luas tinggal, tanah yang lebar tinggal, bini yang besar tinggal. Ada mikir bini, seganteng-ganteng apapun suami ibu, kalau sudah mati, dah ada bang, abang luar bang ya, aku belakang, tarik. Sama dengan bapak juga, kita cantik pun ibu, kalau dah meninggal ibu dalam barzah, udah, bapak pun bapak menangis cuma 3 hari aja dia tahlilan. Istriku udah 3 hari selesai, malam ketiga gimana aja? Mana nih cocok di depannya mana ini? Itu sudah semua tinggal. Kalau ibu punya amal ibadah kepada Allah, bapak punya amal ibadah kepada Allah, kita selamat semuanya. Selamat. Maka mari didik anak-anak kita tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari peringatan Maulid ini jadikan momentum yang tepat merubah akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah akhlaknya mulia, begitulah akhlak kita kepada Rasulullah. Ya. Sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Bapak ibu tidak pergi haji, tetap Islam kita. Betul? Bapak ibu tidak pergi umrah, tidak berwakaf, tidak berinfak, tidak bersedekah, tetap Islam. Tapi kalau kita nggak sholat, hati-hati, bahaya itu. Nanti di alam barzah ada seekor ular akror namanya. Ularnya besar, gigi taringnya panjang, matanya merah, dan ekornya seperti bor. Dia mendatangi orang-orang yang tidak sholat di alam barzah. Tapi kalau yang punya anak-anak yang tadi ini luar biasa mereka. Ya Allah, mereka berselawat. Saya kadang tadi nih Pak tadi marhaban tadi, teringat saya dulu Bu. Emak saya dulu tim marhaban dulu mak saya. Waktu kecil saya diajak yuk, terus kita nengok ikut marhaban yuk. Yang saya ikuti bukan nengok marhabannya. Saya tunggu telur 1 plus jumput, itu saya tunggu. Siap mak marhaban, kas 10 saya ambil langsung. Sedih Pak marhaban nih Pak, sedih. Kalah sama keyboard orkes tunggal. Ibu-ibu ini Allahumma shalli wa sallim. Segini uratnya. Siap, telur 1 plus jumput, duit 200.000 bagi 10. Betul? Kalau keyboard ini
atas segini 2,5 juta. Yang sah-sah itu amal ibadah jariah, yang baca ayat Al-Quran banyak pahalanya 200.000. Yang dah sah-sah kafir masuk neraka jahanam 2,5 dikasih. Mana akhir serati aja. Apa parah ini? Aku dah kau kibat tu aku benci aku. Kau cantik bukan juga lah. Kau cantik, kau jelek pulang. Jangan ini. Ini sedih Pak, marhaban itu. Sedih. Marhaban ibu-ibu ni ya Allah, suaranya panjang pendek. Karena napasnya Senin Kamis napasnya. Sudah selesai dikasih 200.000. Coba Pak, robah Pak. Begitu marhaban ibu-ibu, kita kasih 2,5 juta. Nah, begitu panggil bapak keyboard tunggal kasih 200.000. Dah, pulang sana kau. Kalau bapak kau. Ya, ini lagu. Ibu, mak saya tanya ibu, mana ibu lebih tenang mendengarkan orang baca Al-Quran daripada melihat trio macan? Ibu tahu trio macan yang dia megang nyanyi itu begini. Ingat rukuh tuh apa kandung. Malah tenang. Baca Quran atau trio macan? Baca Quran, mendengarkan lagu khotrah dari anak tadi atau mendengarkan trio macan tadi? Tak mereka lagu itu. Maka mari tenang kita dengan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, kalau kau ingin baik di hadapan Allah, baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Orang yang baca Al-Qurannya rajin, mempelajari Al-Qurannya rajin, mengajari Al-Quran, maka itu manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar ceramah Ustaz tadi. Coba apa Ustaz? Yang terakhir apa? Tahu kan? Orang cerita. Ayahmu nengok sini, nengok maulid ayah. Enggak. Mana ayahmu? Di rumah. Mamamu? Enggak juga. Kau sini ngapain? Ini. Oh, enggak juga. Pulanglah. Ayah enggak ada, mak enggak ada, ikut tanding tidak. Oh, dengar maulid. Bok, kemarin izin Pak, di salah satu di kantor PUA, mohon maaf ini Pak, saya tak sebutkan tempat dan lokasinya karena melanggar kode etik dan jurnalistik. Nggak boleh. 7 pasangan yang mau menikah, 7 laki-laki, 7 perempuan. Udah, Bu, ini persoalan kita yang sulit, yang serius ini Bu. 7 pasangan laki-laki yang mau menikah, 7 perempuan, 7 laki-laki. Setelah disediakan uang, lalu gua mengatakan, coba semua berdiri. Coba yang 7 ini, yang perempuan, laki-laki, coba praktek sholat tuh kayak mana? Tak ada yang bisa. 14 laki dan perempuan, 7 pasangan yang menikah, praktek sholat tak ada yang bisa. Praktek hudu tak ada yang bisa. Praktek coba mandi wajib kayak mana? Gak ada yang bisa. Coba baca iftitah, gak ada yang bisa. Apalagi menikah, hati-hati. Bagaimana dia memimpin istri dari imam yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, imam yang saleh. Kalau dia nggak tahu ada salat, baca Quran, berhudu, mandi wajib, iftitah, ini calon-calon jangan dipakai Bu. Ibu nanti kalau cari menantu seleksi dulu Bu. Jangan ganteng aja cari. Mau penting ganteng Ustaz, mau dia nggak sholat, mau nggak baca Quran, penting ganteng Ustaz. Jangan ganteng tur latif. Jangan. Kemarin di Binjai ada ibu-ibu mau menikahkan anaknya, 2 laki-laki datang ke rumahnya. Pertama ganteng, sholatnya rajin, ya, baca Quran rajin, tapi miskin. Keretanya kalau sini ngerem, sana berhentinya. Oh, ngerem sana berhenti. Istilahnya kalau Senin ngerem, Kamis berhenti. Itu tadi.
Satu lagi orangnya ganteng juga, tapi nggak sholat, nggak pernah baca Quran, tapi kaya. Mobilnya ada 2, CR-V dan Expander katanya. Lalu kata suaminya, "Bo, pilihlah yang itu aja yang ganteng, yang dia sholatnya rajin, puasa rajin, baca Quran rajin." "Tidak, aku mau yang ganteng yang kedua, biar dia sholat kaya." "Cukup susah belum Pak, dan anaknya susah Pak." "Cukup," katanya. "Janganlah Bu yang ibadah rajin." "Tidak, aku mau yang kaya, walaupun tak sholat apa-apa." Ya Allah. Akhirnya apa? Dinikahkanlah oleh pemuda yang ganteng tapi nggak sholat, yang kaya. Menikah 1 minggu mereka, pulang anak perempuannya nangis. "Kenapa nangis kau nak? Kau ditampar?" "Enggak mak." "Disepak?" "Tidak." "Dipukul?" "Tidak." "Kenapa?" "Rental mak," katanya. Udah rental banyak. Sedih. Rental. Maka kalau ada menantu yang sholat, jangan dikasih, jangan kasih peluang. Panggil. "Bisa baca Quran?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." "Bisa baca Quran?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." "Sholat bisa?" "Nggak bisa Bu." "Pulang." Oh, usah. Jangan cari menantu tuh yang kaya tapi nggak sholat. Bagus dia jelek tapi dia orang yang beriman, taat, soleh. Itu pilihan kita. Saya pernah menghadiri satu pesta di hotel. Ibu ini waktu saya ngajar di tasbih, cantik ibu ini. Cantiknya apa? Luar biasa. Mukanya itu alami dengan khudu', cerah wajah. Begitu sampai di hotel menikah anaknya, saya cari mana ibu itu ya, nggak nampak ibu itu lagi. Berubah wajah ibu ini. Udah pakai sini merah, sini hijau, sini coklat, sini kuning, apa nama itu? Penuh dengan warna-warni mukanya. Saya bilang, "Ini ibu hajah ya?" "Iya." "Oh, lain wajah ibu." "Ya Ustaz." "Ibu udah salat zuhur." "Cemana Ustaz ya nanti ini rontoklah make up saya Ustaz." "Jadi mau sholat?" "Enggak Ustaz, nanti ini hilanglah make upnya." Ya Allah. "Bapak nggak sholat?" "Nggak bisa Ustaz, tamu ramai, nanti pulang ada kami nggak enak Ustaz." "Menantu sholat?" "Enggak Ustaz." "Anak sholat?" "Tidak Ustaz." Jelas. Kalau ayahnya nggak sholat, emak nggak sholat, menantu nggak sholat, anak nggak sholat, spesial nggak sholat, pas itu pengantin kafir. Hati-hati. Sholat itu penting. Ibadah itu penting. Dan dimana lagi Bu ya? Karena ini udah jam 10 kurang 15 menit. Nanti malam kali saya ceramah, anak mengantuk, hadiahnya tidak diambil. Udah merah mata orang ini, sudah nggak lelah ini. Yang penting kemari peringatan Maulid ini jadikan momentum yang tepat. Kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yo kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita. Kalau kau perbaiki salatmu kata Allah, Allah akan perbaiki hidupmu. Kau salatmu kau perbaiki, asar kau zuhur kau perbaiki, asar kau perbaiki, maghrib kau perbaiki, isya kau perbaiki, subuh kau perbaiki, tahajud kau perbaiki, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin biar di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Biar kita susah di dunia, kita akan senang di akhirat. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kita bangun besar ini Bu, mari kita ramaikan salat. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita ramaikan masjid ini. Kita bangun masjid, kita yang menempati masjid itu, kita mengisi masjid itu. Apa kata Allah? Keindahan masjid bukan terletak aksesoris masjid, bukan AC yang mewah, bukan kipas angin yang cantik, bukan kaligrafi yang mewah, bukan bangun yang megah. Tidak. Tapi keindahan masjid tergantung umat yang mengisi dalam masjid itu. Kalau ramai jamaahnya, maka ramailah semuanya, maka indah masjid itu. Kalau sepi jamaahnya, tak indah masjid itu. Ayo perbaiki diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak kita pakainya Bu, ya, jaga pakaian kita. Kata Rasulullah tadi, laki-laki punya rasa malu itu bagus, tapi perempuan rasa malu itu lebih bagus, kata Rasulullah. Ini akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah.
mengajarkan para anaknya untuk pakaian yang baik. Lihat Ibu Marhaban tadi kan luar biasa tadi, pakaiannya cantik kan? Ya Allah, indah pakaiannya. Coba nanti pulang ke rumah nggak berubah ini. Terbuka semua itu, pakai baju daster, sini bolong, sini bolong, sini bolong. Ini mak-mak sekarang ini agak-agak heran saya lihat juga ini, ya. Kalau undangan, empat baju itu Pak, betul. Jam 10 nanti warna kuning, jam 1 nanti warna hijau, asar nanti warna putih, malam warna merah. 4 undangan, 4 warna bajunya. Kalau sholat, daster itu pakai dia juga. Pagi untuk nyuci, pagi untuk gosok, pagi untuk masak, itu zuhur, itu asar, itu maghrib, itu isya, itu subuh. Udah pelacan. Jangan. Bu, pakaian yang sudah kita bawa tidur, Bapak, pakaian sudah kita tidur kurang sah, kurang afdol kalau kita bawa sholat. Ganti pakaian kita itu. Jangan itu lagi. Ganti pakaian itu. Ibu sholat boleh pakai baju gini Bu? Boleh. Apa-apa. Pakai baju ini tadi boleh, sholat boleh. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini baju mewah darimu ya Allah, rezeki darimu ya Allah. Ibu boleh sholat, bapak boleh sholat pakai cincin, boleh. Pakai jam yang mewah, boleh. Boleh. Ya Allah, ini baju darimu ya Allah, rezeki darimu ya Allah. Kupersembahkan kepadamu ya Rabb, rasa syukurku kepadamu ya Allah. Kupakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan itu semua. Jangan pakai sholat pakai baju daster lagi, jangan. Robah pakaian kita. Pakai yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, ya. Ini tidak kalau undangan ya Allah, cantik kurang cantik Ibu. Bapak kalau undangan kita, mohon maaf ini, mau menghadap Pak Camat misalkan, kita pakai kecantik enggak? Cantik. Ibu ada Pak Camat ngajak suami, cantik pakaiannya, cantik, mewah pakaiannya. Bapak bajunya baru, celananya baru, sepatu baru. Mau kemana Bapak? Mau menjumpai Pak Camat. Mewah pakaian kita. Ibu juga begitu. Tapi begitu menjumpai Allah, ketika menghadap Allah, kita pakai kita jelek. Jangan. Rasulullah melarang itu. Jangan kurang afdal. Kalau kita umat Muhammad, yuk kita contoh akhlak Rasulullah. Pakai itu bersih. Jangan lagi pakai oblong. Jangan. Ini dah kaos oblong, bacaan ada pemilu tahun, coblos nomor. Jangan lagi. Nggak usah lagi. Pakai itu ganti. Yang cantik, yang indah pakai itu. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu juga, lihat anak-anak ibu juga pakai harus bersih, harus sopan. Jangan buka aurat anak-anak kita, jangan. Rasulullah melarang. Ya. Ada etika kita berpakaian, tutup aurat, jaga anak kita. Karena hari ini luar biasa bapak perempuan. Ya, saya mengisi di Jalan Dene, saya naik kereta, ya naik Honda saya. Mohon maaf ini ada 2-4 kereta perempuan pakai pendek, kanan, ya Allah, pas lampu merah itu berhenti, saya berhenti juga, tengok kanan. Ya Allah, tengok kiri, masya Allah. Aku dah gini moro mata gini. Soalnya anak beralawa, yang kita tengok juga alhamdulillah, mantapnya. Karena kata Rasulullah, pandangan pertama itu rahmat, yang kedua setan. Tengok alhamdulillah, tunduk, cabut, astagfirullah. Jangan alhamdulillah lama tengoknya, jangan. Ini salah siapa? Salah mereka. Maka pakai kita. Anak-anak kita yang sudah gadis, sudah balik, yang sudah berakal, yuk jangan pakai kalian. Cari suami itu yang benar-benar ibadahnya bagus, orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang melamar kerja pun banyak sanksinya. Dia punya gaji besar, training dia diterima di perusahaan besar. Gajinya 8 juta, ada bonusnya dengan syarat buka jilbab, jangan mau. Ibu jangan sempat menukar akidah kita dengan uang. Jaga akidah kita, kuatkan akidah kita. Jangan gara-gara jabatan, gara-gara uang kita mampu menjual akidah kita, jangan. Karena banyak hari ini
melamar kerjaan, gaji besar dengan syarat harus buka jilbab. Hati-hati, ada ini hari ini. Yang tidak kuat imannya, dia mau lepas jilbab dia, asal gaji 8 juta. Ya Allah, dia sudah menggadaikan imannya kepada orang itu. Maka jaga iman kita kuat-kuat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya peringatan Maulid dijadikan momentum yang tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak-anak kita, jaga perlakuan anak kita. Yakinlah kalau ayahnya itu orang yang rajin salat kepada Allah, otomatis keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah. Adik-adik, ya, yang tahu ayah Muhammad siapa? Ayah Muhammad namanya Abdullah, ibunya Ami, pamannya, kakeknya, engkongnya, kakek juga itu. Ibu susunya, masa mamaku tadi. Mamaku mulai susu Muhammad yang paten namanya. Siapa nama Bilal di masa Muhammad? Orang yang gelap, hitam, putih ganteng. Bilal. Ya bapak-bapak sekalian, mari. Kita tak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah menyentuh Rasulullah, tidak pernah memeluk Rasulullah. Minimal kita mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kerjakan sunnah Rasulullah, kita sudah lepas rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Rasulullah itu? Bapak, salah satu sunnah Rasulullah itu banyak. Apa salah satunya? Ketika di hari Jumat. Ini banyak kita keliru nih. Banyak yang teledor, banyak yang kita terlena. Bapak, di hari Jumat itu disunahkan Rasulullah hadirlah ke masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu sunnah Rasulullah. Karena di hari Jumat itu malaikat berdiri di depan pintu mencatat orang-orang yang masuk masjid salat Jumat pada hari itu. Ketika khatib di atas mimbar, maka malaikat masuk ke dalam masjid. Kalau bapak-bapak masuk ke dalam masjid setelah khatib di atas mimbar, dia khawatirkan bapak tak tercatat menjadi jamaah salat Jumat pada hari itu. Itu sunnah Rasulullah. Pakai wangi-wangian dari rumah, berkhutbah dari rumah, itu sunnah Rasulullah. Kalau kita umat Muhammad, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai wangi-wangian dia sholat, pakai baju bersih dia sholat, dan hadir dia di sholat Jumat sebelum azan dia sudah sampai di masjid. Maka kenapa jamaah Rasulullah di hari Jumat Bilal naik di atas daurah bukit, azan Bilal memberitahu pada yang jualan, yang berdagang, yang berbisnis, berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat pada hari itu, jamaah Rasulullah. Tapi hari ini kita lihat, begitu sholat Jumat mau berlangsung, orang pun sibuk bertransaksi dunia, betul? Sibuk berjualan, betul? Sibuk berdagang, betul? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pun harus betul-betul kalau Allah panggil azan, melalui azannya ibu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan ibadahnya di rumah, kalau laki di masjid. Kalau suami sholatnya di rumah, itu namanya suami soleha. Tapi kalau perempuan yang sholatnya di masjid, itu perempuan soleh. Terbalik ini. Ya, Ustaz, payah bangunkan suami waktu subuh. Ustaz, payah bangun subuh. Dia bangun ibu waktu subuh. Udah Ustaz, bangun papa, oh den bangun. Udah Ustaz, capek kan Ustaz bangun dia Ustaz. Tak bangun juga Ustaz. Ibu, ada tipsnya ibu. Bangunkan subuh mudah kepada suami. Ini saya ceramah di mana-mana bu, dipraktikkan oleh ibu itu berhasil, sukses. Ibu dah lelah bangunkan suami subuh, payah bangun subuh, ambil kursi,
kursi, jangan pukul kepalanya, marah dia pula, jangan taruh dekat kepalanya. Ibu duduk di kursi itu, pegang kepalanya. Ganteng juga suamiku nih ya Allah, keren banget. Oh bang subang bang gak juga dia. Oh den gak juga dia, payah udah tapi mulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pasti bangun dia. Kalau 83 ayatnya tak bangun-bangun juga, Bu, datanglah ke Baitus Salam. Oh, Pak Ketua STM, udah mati suami tungguin. Mati pula. Aku baca Yasin tamat dan ini udah bangun lagi dia. Ah, udah mati. Itu tipnya, pasti bangun dia. Ya itu seramayan. Dikira istri pun kadang pun gimana ya? Bahkan suami itu subuh bang, abang juga ambil piring, glundeng, subuh. Nanti ambil panci, glundeng, subuh. Itu kasar, nanti marah suaminya. Itu ada bang tipnya. Bacakan dia doa, yakin. Tapi saya yakin kalau bapak di Salam ini alim-alim semua ini. Lihat tadi BKM-nya, tegap, ya kan, ganteng. Ketua PHBI-nya tegap, ganteng. Ustadznya pendek, gemuk, hitam, ganteng juga. Ibu ganteng ikhlas, ganteng Ustaz. Gigi ibu naik ya, yang selawat. Maka bimbing anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, lihat YouTube itu, Bu, yang enggak punya kaki salatnya rajin. Yang mata buta dia salat, yang enggak punya tangan dia salat, yang kakinya pincang dia salat. Kita yang sempurna, mata kita masih bagus, lisan masih bagus, tangan masih bagus. Kalau kita salat kita malu sama orang-orang yang punya. Bagaimana penting? Ajak suami salat berjamaah. Ya Pak, ke masjid. Kalau waktu hujan lebat ada petir, boleh di rumah sholatnya. Ajak suami sholat. Imam suami, anak, istri sholat berjamaah di rumah. Ya, terakhir, Ibu, ketika Rasulullah melihat satu nama di pintu sorga, namanya ada Ummu Athi'ah. Ummu Athi'ah itu salah satu wanita yang mulia yang namanya tercatat di pintu sorga. Ibu mau nama ibu di pintu sorga tercatat? Ibu mau nama ibu di pintu sorga tercatat? Kata Rasulullah yang dilakukan Ummu Athi'ah ada 4. Kalau ibu mau masuk sorga, mau nama ibu di atas pintu sorga, kerjakan 4 hal ini. Insya Allah nama ibu ada di pintu sorga. Yang pertama, yang laku Athi'ah adalah ketika suamiku pulang kerja, suamiku pulang dari pekerjaan, dari ladang manapun, aku mencuci kaki suamiku. Sebelum masuk dia ke rumah, aku pegang kakinya, aku cuci kakinya. Itu Athi'ah. Cuci. Sini bang. Cuci. Mau dia berlumpur, mau dia ayam, mau dia kucing, cuci. Itu salah. Cuci. Yang kedua apa? Ketika makan, Ummu Athi'ah itu mendampingi suaminya. Ketika gak habis makanan suaminya, dihabiskan sama Ummu Athi'ah. Ibu bisa gitu? Tak habis makanan suaminya, dimakan sama Ummu Athi'ah. Sisanya. Ibu, jijik lah Ustaz. Makan. Bapak pun makannya bagus, Pak makannya Pak. Ini yuk makan muslim lah. Ibu ngasih makan suami itu yang ikhlas. Kasihkan nasinya, kasihkan lauknya, kasihkan minumnya, dampingi dia. Jangan kasih makan suami, mohon maaf, seperti makan nasi kucing, kasih ikan, kasih nasi, sayur, minum tinggal. Jangan, itu kasih makan kucing. Itu suami kita, dampingi dia. Itu Ummu Athi'ah, nggak habis makanannya, dihabiskan Ummu Athi'ah makanannya. Bahwa Rasulullah itu Bu, mesra dengan Aisyah Bu. Mesra, dia bukan gak mesra. Suatu ketika Aisyah minum, Khadijah minum dia. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, di mana bekas bibirmu tadi Aisyah? Di sebelah
Mana bibir Aisyah pas kan? Nah, gitu. Janganlah. Berarti bapak, oma, mana bekas firman tadi mak? Ini, oh ini ya, putarnya lagi. Jangan. Cici pula satu bersama istri. Jangan. Ya, dalam sejarah pernah Rasulullah tidur satu sarung dengan Aisyah. Sarung. Pernah. Kita harus begitu. Mesra juga dengan istri kita. Mesra dengan suami kita. Yang ketiga, ketika di malam hari aku selalu sentiasa minta maaf pada suamiku sebelum kami tidur. Itu mu'atiyah. Oh bang, tadi pagi bang aku pergi bang, udah pergi kerja. Aku pergi juga bang sama kawan. Kemana kau pergi? Tawaf bang ke Medan Mall. Sa'i, ujung, mundur, nggak beranjak, nggak nengok aja. Tawaf keliling aja. Maaf bang ya, aku salah bang ya. Kita maaf bang sama suami. Ibu pergi keluar rumah tanpa izin suami, ibu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh izin. Mau ibu belanja, mau pergi undangan izin. Pak izin mau pergi nih. Kemana? Sama kawan kemana? Ada acara arisan. Udah arisan. Jangan lagi udah ke arisan, pulang ke Medan Mall ini. Jangan lagi. Yang keempat, apa kematian? Ketika suamiku pergi kerja, aku antarkan dia ke depan pintu rumah, aku cium keningnya. Itu kematian. Diantarkan ke depan pintu rumah suaminya, dikasih pembekalan suaminya, salam kening, dicium keningnya. Itu muatiah. Ibu besok buat itu. Jangan suamimu kerja, ibu dapur menyuci. Oh mak pergi kerja banyak hati-hati ya. Oh bilang di belakang, jangan. Hati-hati ya, jangan jalan itu ya. Macam mana suami dia pergi kerja tanpa diantar si istri? Kesal rasanya. Tertebak bayang kita, kenapa lah saya berbanyak kesal? Dia akan kesal. Itulah. Tengok yang si perempuan tengah jalan berdiri ya, memantap juga ini yang tengok. Itulah dia. Hati-hati. Antar suami ke depan pintu rumah. Doa restu untuk suami kita. Itu umatnya. Empat hal inilah maka umatnya tercatat namanya di pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu mampu melakukan hal empat ini. Mudah-mudahan tausiah pada malam hari ini semoga hati kita semua, dan semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita ridho Rasulullah, kita cinta Rasulullah, dan semoga kita kembali bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di alam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bak kata orang Tanjung Balai. Bertebur ombak, bertebur di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur karena acara Ustaz sudah selesai. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujahir, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujahir, ikan sebilang. Lebih cepat, lebih bagus dari tele. Udah cair, Ustaz pulang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.